anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang alat optik, khususnya tentang lup atau kaca pembesar. Lup adalah alat optik yang paling sederhana, hanya menggunakan sebuah lensa, yaitu lensa cembung anak-anak atau lensa positif. Lup digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil sehingga tampak lebih besar dan lebih jelas. Sedangkan bayangan yang terbentuk jika kita menggunakan lup adalah maya, tegak, diperbesar. Untuk mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi adalah kondisi mata ketika dalam keadaan rileks anak-anak. Bayangan berada di jauh tak terhingga. Karena benda yang diamati diletakkan di titik fokus. Jadi karena S-nya itu berada di titik fokus, maka S-aksennya berada di jauh tak terhingga. Pembentukan bayangannya untuk mata tak berakomodasi adalah sebagai berikut anak-anak. Nah, ini adalah mata. Bayangannya berada di jauh tak terhingga. Sedangkan bendanya tepat berada di fokus. Untuk perbesaran anguler lup pada mata tidak berakomodasi adalah M sama dengan Sn per F. Dengan S adalah sama dengan F tadi anak-anak. Nah, Sn adalah titik dekat mata anak-anak. Jika digunakan untuk mata yang normal tanpa menggunakan kacamata, matanya normal itu 25 cm Sn-nya. Sedangkan jika untuk mata yang tidak normal tanpa menggunakan kacamata, nanti Sn-nya adalah pp-nya, anak-anak ya. pp-nya. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum. Yang dinamakan mata berakomodasi maksimum adalah kondisi di mana mata melihat bayangan benda tampak paling besar dan paling tajam. Karena bayangan benda terletak pada jarak titik dekat matanya. Atau S-aksennya sama dengan negatif Sn atau negatif pp. Nah, pembentukan bayangan untuk mata berakomodasi maksimum adalah sebagai berikut. Ini anak-anak. Jadi S-aksennya berada pada sama dengan Sn anak-anak, sama dengan Sn. Mengapa negatif? Karena letaknya sepihak dengan bendanya. Letaknya sepihak dengan bendanya, itu negatif. Tetapi nilainya sama dengan Sn-nya. Maya, tegak, diperbesar. Ini untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, sedangkan perbesaran angulernya adalah N sama dengan beta per alfa atau sama dengan Sn per F ditambah 1. Nah, untuk menghitung S-nya nanti kita gunakan syarat S-aksen sama dengan negatif Sn ini anak-anak. Sekarang perbesaran jika mata berakomodasi pada jarak tertentu, misalnya pada jarak X. M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X. Dengan S aksen adalah negatif X. Jika pada berakomodasi maksimum tadi S aksennya sama dengan negatif Sn, kalau berakomodasi pada jarak X itu S aksennya adalah negatif X. Sedangkan X adalah jarak mata berakomodasi. Oke anak-anak, agar lebih jelas, sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah lup mempunyai fokus 5 cm. Tentukan perbesaran dan jarak benda terhadap lensa jika diamati oleh orang yang bermata normal dan berakomodasi maksimum. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya anak-anak. Mata normal berakomodasi maksimum. Fokusnya adalah 5 cm, Sn-nya adalah 25 cm. Mengapa 25 cm? Karena diamati oleh orang bermata normal. Sedangkan ditanyakannya adalah M dan S-nya. Baik anak-anak, kita mulai kerjakan. N sama dengan Sn per F ditambah 1 karena berakomodasi maksimum. Sn-nya 25, F-nya 5, sehingga
diperoleh M-nya adalah 6 kali. Sedangkan anak-anak, jika kita diminta untuk menghitung S, kita masukkan syaratnya terlebih dahulu bahwa S aksen sama dengan negatif Sn atau sama dengan negatif 25 cm. Kita masukkan kebersamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kemudian kita substitusikan angkanya. Nah, 1/, negatif 25 cm ini kita pindah ruas ke kiri anak-anak. Ini kita pindah ruas ke kiri sehingga diperoleh 1/5 ditambah 1/25 sama dengan 1/S. Kita samakan penyebutnya, maka diperoleh S sama dengan 25/6 cm. Sekarang contoh yang kedua. Seorang bermata normal mengamati sebuah benda menggunakan lup dan berakomodasi pada jarak 30 cm. Anak-anak, ini berarti digunakan dengan berakomodasi pada jarak tertentu. Sehingga dihasilkan perbesaran 5 kali. Tentukan fokus dan jarak benda terhadap lensa. Kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Untuk mata normal berakomodasi pada jarak X sama dengan 30 cm. Sn-nya adalah 25 cm karena bermata normal. Sedangkan M-nya adalah 5 kali. Kita diminta untuk menghitung F dan S-nya anak-anak. Baik, sekarang kita kerjakan. M sama dengan Sn/F ditambah Sn/X. Kita masukkan angkanya. Kemudian 25/30 kita pindah ruas menjadi 5/6 ya. Kita perkecil sekalian. 5 dikurangi 5/6 sama dengan 25/F. Kita samakan penyebutnya. Sehingga diperoleh 25/6 sama dengan 25/F, maka F-nya adalah 6 cm. Untuk menghitung S, kita masukkan syaratnya, S aksennya adalah negatif X, sama dengan negatif 30 cm. Kita substitusikan kebersamaan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Lalu 1/, negatif 30 kita pindah ruas ke kiri. Jadi ditambah anak-anak. Lalu kita samakan penyebutnya. Sehingga kita peroleh S sama dengan 5 cm. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa memahami tentang loop? Oke, jika sudah bisa memahami tentang loop, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.